warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akidah Masita Aulia dari kelas PGMIA. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu terkait review jurnal atau jurnal yang telah saya review. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Baiklah, langsung saja. Dalam mereview jurnal, terdapat beberapa komponen yang harus dicantumkan. Nah, di sini ada judul artikel, nama jurnal, volume, tahun, penulis, reviewer, tanggal reviewer, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan. Dari judul artikel, di sini saya mengambil judul Implementasi Metode UMI untuk Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Quran di SDIT Ihsanul Amal Alabio. Nah, di sini sudah saya cantumkan link dari jurnal yang saya review ini. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk jurnalnya. Dan di sini sudah saya tampilkan jurnal dari yang saya review. Terlihat ya di sini yang sudah saya blok biru. Ini adalah judul artikel yang saya ambil, yaitu implementasi metode UMI untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran di SDIT Ihsanul Amal Alabio. Kemudian untuk nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Al-Madrasah. Dari nama jurnal ini bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini yang sudah saya blok warna ungu. Nah, ini adalah nama jurnal dari jurnal ini, yaitu Jurnal Ilmiah Al-Madrasah. Kemudian untuk volumenya yaitu volume 2 nomor 2. Di sini sudah saya blok warna hijau. Kemudian untuk tahunnya yaitu 2018. Nah, di sini. Untuk penulisnya yaitu Ahmad Rifai. Beliau adalah dosen STIQ Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia. Untuk penulisnya bisa kita lihat pada bagian atas bawah judul. Nah, di sini sudah saya blok warna ungu. Kemudian untuk reviewer adalah seseorang yang mereview jurnal. Itu saya sendiri, Akidah Masita Aulia. Tanggal saya dalam mereview jurnal yaitu pada tanggal 8 Oktober 2020. Kemudian untuk latar belakang dari jurnal yang saya review yaitu pembelajaran Al-Quran yang optimal akan melahirkan generasi Al-Qurani yang mampu memakmurkan bumi dengan Al-Quran dan menyelamatkan peradaban dunia di masa mendatang. Syarat untuk memunculkannya generasi Qurani adalah dengan bacaan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Karena begitu pentingnya pembelajaran Al-Quran, Rasulullah SAW menganjurkan pembelajaran membaca Al-Quran dimulai sejak masa kanak-kanak, karena pada masa itu terkadang potensi belajar yang sangat kuat dan besar. Maka dari itu perlu adanya suatu pendidikan khusus tentang pembelajaran Al-Quran, terutama pada anak-anak atau peserta didik yang memang seharusnya dikenalkan dengan Al-Quran sejak kecil. Nah, untuk latar belakang di sini yang telah saya tulis, di sini saya mengambil dari bagian pendahuluan. Nah, di sini sudah saya blok kuning. Ini adalah inti dari latar belakang adanya jurnal, adanya permasalahan dari jurnal ini. Bisa dibaca sendiri ya. Di sini saya mengambil latar belakang saya ini mengambil dari bagian pendahuluan yang sudah saya blok kuning ini. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis, memahami, dan mendeskripsikan tentang metode UMI yang dikembangkan di SDIT Ihsanul Amal. Ada dua tujuannya, yaitu yang pertama untuk mengimplementasi metode UMI di SDIT
Ihsanul Amal ala Bio. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas bacaan Al-Quran setelah diterapkannya metode UMI. Nah, ini adalah tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian di sini yang sudah saya tulis, saya ambil dari sini bagian atas. Nah, pendahuluan. Di sini dicantumkan bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan mendeskripsikan tentang metode UMI yang dikembangkan di SDIT Ihsanul Amal. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasanya tujuan penelitian ini diambil dari pendahuluan bagian abstrak. Kemudian untuk permasalahannya di sini saya tulis, kini pandangan tentang bacaan Al-Quran cukup memprihatinkan dikarenakan semakin menurunnya kecintaan dalam membaca Al-Quran. Seiring perkembangan zaman, kitab suci Al-Quran sudah jarang dibaca dan didengarkan. Membaca Al-Quran telah digantikan dengan bacaan-bacaan dan media-media informasi lain. Padahal mereka tahu bahwasanya membaca Al-Quran merupakan ibadah yang memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan ini saya ambil dari bagian pendahuluan. Nah, di sini yang sudah saya blok hijau. Nah, di sini. Apalagi pemandangan yang cukup memprihatinkan adalah akhir-akhir ini dirasakan kecintaan membaca Al-Quran di kalangan umat Islam agak semakin menurun. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri bahwasanya di sini saya bisa ambil dari permasalahan jurnal. Kemudian untuk objek penelitiannya yaitu dimensi mengajar menggunakan metode dan pendekatan dengan kualitas membaca Al-Quran. Untuk subjek penelitian yaitu semua siswa SDIT Ihsanul Amal ala Bio. Kemudian untuk metodologi penelitian yaitu metodenya peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Nah, di sini bisa dilihat pada bagian metode. Nah, di sini sudah saya blok warna ungu. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif tentang penelitiannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Sudah jelas ya? Kemudian untuk teknik pengambilan sampel yaitu seluruh siswa SDIT Ihsanul Amal ala Bio. Dan untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, studi, dokumentasi. Di sini sudah saya blok warna biru. Nah, di sini untuk teknik pengumpulan data. Kemudian untuk analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu dari hasil pengamatan, wawancara, studi dokumen, dan lain-lain. Dalam menganalisis, peneliti melakukan interpretasi terhadap data-data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna. Nah, di sini saya ambil dari bagian metode yang sudah saya blok warna biru ini. Kemudian untuk hasil penelitian yaitu hasil penelitian dari jurnal yang saya review ini yaitu hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keterkaitan metode UMI dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran di SDIT Ihsanul Amal ala Bio membuat perubahan kemajuan kualitas membaca Al-Quran siswa dari berbagai aspek. Kualitas membaca Al-Quran setelah diterapkannya metode UMI di SDIT Ihsanul Amal ala Bio yaitu siswa lebih tepat dalam mengenal bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Di sini bisa saya ambil dari bagian hasil penelitian. Nah, di sini saya ambil. Nah, di sini sudah saya blok warna kuning. Nah, di sini terlihat bahwasanya hasil penelitiannya yaitu ini. Keterkaitan metode UMI dapat meningkatkan kualitas membaca Al-Quran di SDIT Ihsanul Amal ala Bio. Kemudian terkait kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihannya
Memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya jurnal ini. Jadi cukup jelas dari latar belakang yang sudah tersedia. Adanya permasalahan dari jurnal ini sudah cukup jelas dijelaskan ya. Kemudian menyertakan referensi. Sudah jelas ya bahwasanya setiap jurnal itu pasti menyertai referensi, dan dari jurnal ini referensinya cukup banyak. Itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya yaitu terdapat bahasa tidak baku dan tidak sesuai dengan ejaan yang baik dan benar. Dari sekian bacaan yang saya baca, memang terdapat beberapa kata yang mungkin itu tidak baku ataupun tidak sesuai dengan ejaan yang baik dan benar. Akan tetapi dari keseluruhan jurnal ini menurut saya sudah bagus. Baiklah, itu penjelasan dari saya, penjelasan dari review jurnal yang saya kerjakan. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.